semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, tidak lengkap rasanya jika saya belum menjelaskan secara detail tentang kata dasar dan imbuhan. Nah, saya jelaskan dulu mengenai kata dasar. Kata dasar yaitu satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Contoh, duduk, makan, minum, masak, pikir, buka, tutup, sakit, lari, dan pergi. Kata dasar ini belum memiliki imbuhan ya, belum ada imbuhannya. Itu kata dasar. Berikutnya, imbuhan yaitu proses pembentukan kata yang kompleks dengan cara menambahkan imbuhan pada bentuk dasar. Imbuhan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada awalan atau prefix, sebelum kata dasar, berarti itu awalan. Imbuhan yang terletak di awal, ada imbuhan ter, pe, se, ke, ber, dan lain-lain. Pokoknya yang letaknya di awal, itu imbuhan yang di awal namanya prefix. Contoh, tercantik. Proses pembentukan katanya seperti ini. Imbuhan ter, kemudian cantik. Ya, kata dasar rawat mendapatkan imbuhan pe menjadi perawat. Kata dasar manis mendapatkan imbuhan pe menjadi pemanis. Lalu kata dasar ratus mendapatkan imbuhan se menjadi seratus dan sebagainya. Itu contoh prefix atau imbuhan yang terletak di awal. Prefix ya. Berikutnya sisipan disebut pula dengan infix. Merupakan imbuhan yang digunakan di tengah. Nah, ini lumayan sulit ini karena imbuhan yang terletak di tengah atau disisipkan pada kata dasar. Contoh ada imbuhan e, er, in, dan sebagainya. Contoh, kata melaju ya berasal dari proses pembentukan kata dan maju menjadi melaju. Telunjuk berasal dari proses pembentukan kata dan tunjuk. Lalu seruling dari dan suling. Jadi bukan sulinger atau tunjukel ya, tapi telunjuk, kemudian seruling. Lalu ada kata dasar kerja disisipi imbuhan in menjadi kinerja. Berikutnya ada akhiran disebut pula dengan sufiks. Ya, akhiran itu istilah lainnya sufiks. Nah, contoh imbuhan yang terletak di akhir sebuah kata dasar. Ada awali, bukunya, ambilkan. Ini contoh sufiks. Yang terakhir adalah konfiks, campuran antara imbuhan awalan dengan akhiran. Disebut pula dengan simulfiks. Ya, kata dasar di tengah, kemudian dilengkapi dengan imbuhan yang terletak di awal dan di akhir sekaligus, langsung dua-duanya. Contoh ada kean, beran, senya, pengan, dan sebagainya. Contoh, berpandangan, kata dasar pandang mendapatkan imbuhan awalan ber dan akhiran an. Kata dasar sampai mendapatkan imbuhan awalan se dan akhirannya. Ada perumahan terabaikan. Nah, proses pembentukan katanya ada di sini ya. Kemudian kata yang berimbuhan ada di sini. Ini kalian harus mahir juga untuk membuat proses pembentukan kata seperti ini. Ada tanda tambah atau tanda plus seperti ini. Berikutnya, ini yang lumayan sulit, ada yang namanya hukum konsonan KPTS. Wah, apa itu hukum konsonan KPTS? Ada imbuhan yang menggunakan konsonan KPTS. Ini pengecualian. KPTS, kalian tahu ya kalau KPT dan S itu adalah salah satu dari sekian banyak konsonan ya. Konsonan itu sangat banyak kecuali A, I, U, E, O. Nah, ini khusus untuk konsonan KPTS. Nah, ini ada hukumnya, imbuhan yang menggunakan hukum konsonan KPTS. Pertama, fonem atau huruf kapital KPTS akan luluh
atau hilang jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal huruf KPTS. Misalnya, memengaruhi. Itu dari kata dasar pengaruh. Tidak boleh kita menuliskan mempengaruhi. Tapi yang betul adalah memengaruhi ya. Karena P-nya luluh atau P melebur. Lalu adapun kata memesona, itu yang betul. Kata yang tidak baku adalah mempesona. Jadi kalau ada kata dasar pesona mendapatkan imbuhan men karena ini kata dasar berawalan P. Ingat ya, tadi ada konsonan khusus K, P, T, dan S. Jadi ditulis memesona, bukan mempesona. Berikutnya ada karantina. Ini kata dasar berawalan huruf K, karantina. Lalu mendapatkan imbuhan men menjadi mengarantina. Dan sebagainya. Banyak contohnya. Kemudian, hukum yang kedua, konsonan KPTS tidak akan luluh atau utuh ya. Tidak luluh atau tidak melebur, tidak hilang jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Berarti huruf konsonan yang double. Contoh, ada prakarsa. Kata dasar prakarsa diawali dengan huruf P. P bagian dari konsonan KPTS ini ya, P. Setelah P masih ada lagi konsonan R. Berarti ini konsonan rangkap. Lalu ditambahkan dengan imbuhan mem. Menjadi memprakarsai ya. Bukan memprakarsai tapi P-nya tetap ikut. P-nya tidak luluh, memprakarsai. Lalu ada kata dasar kriminal, diawali kata dasar berawalan K. Setelah K ada konsonan lagi ya, konsonan rangkap ada R. Jadi kriminal ya, mendapatkan mendapatkan imbuhan men menjadi mengkriminalkan ya, bukan mengri, mengkri yang betul. Lalu ada kata dasar klasifikasi berawalan K ya, konsonan K, kata dasar berawalan K, lalu diikuti dengan konsonan lagi L. Nah, klasifikasi mendapatkan imbuhan men menjadi mengklasifikasi. Bukan mengela ya, tapi mengkla, K-nya tetap utuh, mengklasifikasi. Itu adalah hukum yang kedua. Hukum KPTS yang kedua. Yang terakhir, hukum yang ketiga. Huruf konsonan KPTS tidak akan luluh. Ini tetap utuh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Misalnya, pertaruhkan, perluas, ini ya. Kalau ada yang memperluas, mempersempit, memperlebar, nah itu tetap utuh, ditulis utuh. Mempertaruhkan, memperluas, dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan dari Budian. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA. Ya, tetap semangat belajar semua, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.